dalam lingkup Sinode Gereja Kristus bersama-sama hadir di dalam rangka bulan doa misi. Kita juga mau bersama-sama mengikuti doa 10 malam. Kebetulan hari 10 ini kita memasuki doa 10 malam dari Gereja Kristus Ketapang. Saya menyambut sekali lagi selamat datang bagi jemaat dan Bapak Ibu sekalian dari Gereja Kristus lain dan juga jemaat dari Gereja Kristus Ketapang. Kalau untuk sementara untuk informasi ya Bapak Ibu Saudara, tema besar dari doa 10 malam Gereja Kristus Ketapang adalah rest in God, beristirahat di dalam Tuhan. Ada rangkaian 10 hari dan puncak hari ini, hari ke-10, kita akan menikmati satu doa melalui firman dalam Lexio Divina yang nanti akan dibawa oleh Bapak Suhandoyo dengan tema penjagaku dan naunganku. Di sini kita berusaha untuk teduh di hadapan Tuhan, kita menengadah kepada Tuhan, kita mau kusuk di hadapan Tuhan. Sebelum kita memulai doa 10 malam kita, saya mungkin memohon Bapak Ibu Saudara yang belum menonaktifkan mikrofon, bisa menonaktifkan mikrofon supaya tidak mengganggu jalannya nanti. Ada suara-suara yang mungkin masuk dan sebagainya, bisa dinonaktifkan mikrofon dari gadget kita atau perangkat kita. Baik, kita akan memasuki doa 10 malam hari ke-10 ini. Saya persilakan untuk Bapak Suhandoyo untuk memulai doa ini. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa bersekutu bersama di dalam lingkungan sinode dalam rangka bulan misi dan juga doa 10 malam. Besok kita akan merayakan Pentakosta. Hari ini adalah hari yang ke-10 di dalam rangkaian doa 10 malam di Gereja Kristus. Hari ini yang mendapat giliran untuk pelayanan. Temanya adalah penjagaku dan naunganku. Yang tadi Pak Pendeta Richard sudah sampaikan, hari ini kita mengadakan satu doa yang berbeda dengan seperti biasanya. Mungkin kita ada nyanyi, dengar firman, terus berdoa. Nah, hari ini kita tidak melakukan seperti itu. Kita akan mempraktekkan satu praktek doa Lexio Divina. Nah, mungkin bagi sebagian dari kita asing gitu ya, Lexio Divina itu apa sih gitu ya. Namun kalau di Gereja Kristus Ketapang beberapa kali kita pernah lakukan, ada bayangan gitu ya. Nah, saya coba berikan penjelasan awal terlebih dahulu, apa itu Lexio Divina. Bapak Ibu, saudara sekalian, Lexio Divina itu atau Divine Reading adalah satu praktek pembacaan kitab suci atau Alkitab yang disertai dengan perenungan atau refleksi yang dimaksudkan untuk meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan, spiritualitas kita, di mana lewat Lexio Divina ini kita belajar untuk mengenal isi hati Tuhan yang disikapkan lewat firman-Nya yang hidup ya. Dan tentu pada saat kita menangkap firman yang diungkapkan itu, kita tentu akan meresponnya melalui doa, bisa lewat pujian kita, syukur, ataupun ratapan, keluhan, dan yang lainnya. Dan tentunya direspon juga di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu, Lexio Divina ini memang adalah satu praktek di dalam peribadahan pada masa Bapak Gereja ya atau pertengahan, biasanya juga terkait dengan kehidupan biara atau monastik. Nah, kita nggak menerapkan seperti itu, kita coba adaptasi, mengambil poin-poin tertentunya untuk kita bisa lakukan di dalam konteks, khususnya kita di dalam virtual seperti ini. Nah, semoga Bapak Ibu bisa mengikuti. Kalau rasanya asing, nggak apa-apa, ikuti aja, dan cobalah untuk terus mengikuti ini sampai akhir. Baik, Bapak Ibu, hari ini Lexio Divina kita
mengambil dari bagian firman Tuhan dari Mazmur 121, sebuah Mazmur yang sudah kita kenal banget gitu ya, sudah kita sering dengar di dalam khotbah. Nah, menarik, Mazmur ini adalah Mazmur Ziarah. Mazmur Ziarah yang tercakup dalam pasal 120 sampai 134. Dan kalau kita dengar kata ziarah, biasa kan kita juga kalau sekarang suka ziarah ke Holy Land lah gitu ya, seperti ke tempat-tempat yang khusus, tempat-tempat yang menjadi ritus-ritus yang situs-situs yang dulu menjadi satu bagian yang penting di dalam kekristenan. Nah, hari ini kita juga ziarah sebenarnya dalam satu journey, satu perjalanan, tapi tentu bukan ke bait suci seperti si pemazmur ini. Kalau dulu si pemazmur memang kalau mau beribadah dia harus ke Yerusalem, sentralitasnya di sana penyembahannya. Jadi dia dari berbagai daerah harus berjalan dulu gitu ya. Dan mereka dalam perjalanan tentu banyak pergumulan. Nah, hari ini kita di dalam ziarah kita adalah lewat Lectio Divina ini, lewat perjalanan kita, rohani kita untuk berdoa, untuk datang ke hadirat Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sebelum memulai, saya mengajak kita untuk menenangkan diri kita hening sejenak, dan kita mengarahkan segenap hati, pikiran, perasaan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Tuhan, Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan menyambut kerinduan anak-anak-Mu saat ini, memberanikan diri datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 121 diawali dengan 2 ayat ini. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab sendiri atau Alkitab elektroniknya untuk mengikuti secara keseluruhannya. Dikatakan di situ, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu, kalau kita beribadah, kita sering mendengar kotum ya, pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, saat ini mari kita coba refleksikan, apakah saat ini Tuhan masih menjadi pertolongan yang utama di dalam kehidupan kita, di dalam setiap pergumulan kita, tantangan, ataupun masalah yang kita hadapi. Apakah yang kita anggap sebagai pertolongan selama ini? Bahkan di tengah kesulitan pandemi yang mencekam ya, yang mengkhawatirkan, apakah kita tetap mengimani bahwa ya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita refleksikan firman Tuhan ini. Sementara saya akan putarkan satu pujian. Bapak Ibu boleh merespon seturut dengan apa yang Bapak Ibu ingin lakukan. Hendak bernyanyi, hendak berdoa, silakan lakukan. Ini adalah waktu Bapak Ibu saudara sekalian bersama dengan Tuhan. Jadi manfaatkanlah waktu ini bersama dengan Tuhan.
mohon pengampunan kalau selama ini tidak menjadikan Tuhan pertolongan yang utama di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya Tuhan, Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah ciptakan langit dan bumi. Engkaulah Allah segala Allah, Tuhan atas segala Tuhan. Ampuni kami kalau kami kadang-kala meragukan bahwa Engkaulah pertolongan utama. Tuhan, Engkau melihat ke dalam lubuk hati kami yang dalam saat kami menghampiri hadirat-Mu bersama-sama saat ini. Tolong kami, manusia yang lemah ini. Kadangkala kami jatuh dalam keraguan kami. Ampuni kami. Kadangkala kami tersesat di dalam keegoan kami, bersandar pada kekuatan kami sendiri. Ampuni kami, karena kami tidak menjadikan Engkau pertolongan satu-satunya di dalam kehidupan. Ini doa kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, pemazmur tidak berhenti di ayat 2 ya. Tapi dia melanjutkan, dia mengatakan bahwa iya, Tuhan tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bapak Ibu, adakah saat ini kaki kita tanda kutip goyah gitu ya di masa pandemi ini? Adakah kehidupan rohani atau kehidupan iman kita ini ketika kita bergumul, kita merasa Tuhan itu jauh ya dari kita. Kita merasa Tuhan itu terlelap. Seolah-olah tidak peduli lagi akan pergumulan masalah yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu, saya mengajak saat ini berdoa, nyatakan, curahkanlah isi hati kita di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau meratap, protes kepada Tuhan, mau mengeluh, atau mungkin tanda kutip marah-marah kepada Tuhan, lakukanlah saat ini. Kita boleh bersama-sama datang, karena Dia hadir, Tuhan hadir.
Dia nggak terlelap, dia tidak tertidur. Dia ada di sekitar kita, dia ada di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita curahkan apa yang menjadi isi hati kita di hadapan yang masih mengganjal, yang masih mungkin membuat kita susah di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita tenang, kita teduh di dalam keheningan. Ya Tuhan, pandemi ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Inilah realita yang harus kami hadapi dan tidak bisa kami hindari. Kami tidak mengetahui kapan ini akan berakhir. Sementara kami menantikan ini berakhir, muncul ancaman yang baru, varian yang baru, yang mengancam akan kehidupan kami anak-anak. Kami khawatir akan gelombang yang kedua, dan realita ini mungkin membuat kaki kami goyah di hadapan-Mu. Sehingga kami menjadi mungkin putus asa, kami mungkin kecewa dengan kehidupan ini. Tapi biarlah pada malam hari ini ketika kami mencurahkan hati kami di hadapan Tuhan, kami boleh mendapatkan ketenangan. Kami boleh mendapatkan satu penguatan, pembaharuan bahwa Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah pertolongan kami. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan pujian pertolongan-Mu ini, ya. Dari saya pandu dengan gitar dan juga kita nyanyikan dari refrain-nya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Bini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu
Tuhan. Ya, saya berharap mata hati kita tertuju kepada Tuhan dan merasakan kasih dan sentuhan daripada Tuhan, kasih Tuhan di malam hari ini. Karena kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita saat ini nyatakan curahan hati kita, Dia adalah penjaga kita. Seperti kata pemazmur, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di mana kita bisa bernaung di dalam lindungan sayap-Nya. Tuhan yang ada di sebelah tangan kanan kita. Dan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Matahari bagi pemazmur di padang pasir adalah sesuatu yang membahayakan jiwanya. Panas terik padang pasir yang sangat tinggi bisa membuat orang jadi stroke di kena panas. Tapi dia merasakan bahwa ada perlindungan Tuhan, ada naungan Tuhan yang membuatnya aman, tentram. Dan kalau pada waktu malam, bulan ini mensimbolkan udara padang pasir di waktu malam yang begitu dingin, begitu membeku, tapi dia tetap merasakan kehangatan kasih Tuhan lewat persekutuannya, lewat kedekatannya dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, hanya Allah lah yang menjadi penjaga dan naungan kita. Meskipun di sekitar kita ada hal-hal yang menyakitkan bagi kita, tetapi Ia tetaplah Allah kita yang menjaga dan bersama-sama ada dengan kita. Dia tinggal beserta dengan kita. Seperti tema 210 malam di GKK Singkat, kita bisa beristirahat dengan Tuhan karena kita menyadari bahwa Dia adalah penjaga kita dan Dia adalah naungan kita. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa-doa kita. Apa yang kita mau sampaikan kepadanya sebagai penjaga naungan kita? Mungkin ada pergumulan di dalam pekerjaan kita, mungkin ada pergumulan di dalam pelayanan kita, mungkin ada pergumulan di dalam gereja kita, mungkin ada pergumulan-pergumulan lain yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada Tuhan saat ini, sampaikanlah kepada Dia. Karena kita bersyukur identitas Allah sebagai penjaga dan naungan ini kita bisa andalkan, kita bisa nyatakan apa yang menjadi permohonan doa kita. Sementara saya akan putarkan lagu, Bapak Ibu silakan berdoa untuk pokok doa yang Bapak Ibu rasakan perlu sampaikan kepada Tuhan. Ungkapkanlah, nyatakanlah itu kepada Tuhan. Dan setelah lagu ini berakhir, saya mohon dengan kasih Pendeta Richard bisa membawakan beberapa doa syafaat. Mungkin buat bangsa dan negara kita, buat sinode kita, ataupun buat juga rekan-rekan kita yang sakit. Tadi ada Ibu Lis ya yang kemoterapi, ataupun siapapun yang kita ingin bawa dalam doa, bawalah kepada Dia, penjaga kita, naungan kita. Mari kita sama-sama satu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kalau kami merenungkan firman-Mu, sungguh Engkaulah penjaga hidup kami. Kami adalah manusia yang begitu rapuh, kami manusia yang begitu rentan, kami membutuhkan perlindungan Tuhan. Karena itu ketika kami memiliki pergumulan demi pergumulan, biarlah kami tetap berjalan di dalam hadirat Tuhan. Kami mau secara khusus berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, khususnya di dalam masa pandemi seperti ini, kami memohonkan belas kasihan Tuhan, supaya pandemi COVID ini boleh cepat berlalu. Usaha demi usaha telah dilakukan dari pemerintah, badan-badan dunia, maupun sampai lokal. Biarlah setiap usaha demi usaha itu boleh membuahkan hasil. Kami tetap berdoa untuk vaksinasi yang terus dilakukan, agar sedikit banyak ini juga boleh menahan laju daripada penyebaran virus corona ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk keutuhan bangsa kami. Di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, memang tidak mudah di dalam menghadapi banyak perbedaan, banyak kepentingan, banyak keinginan. Karena itu Tuhan, Engkau jugalah yang menjadi penjaga, pelindung dari bangsa kami. Bangsa Indonesia adalah anugerah Tuhan buat kami semua yang beraneka ragam di bumi ini, di bumi pertiwi ini. Karena itu Tuhan tolong supaya pemerintahan kami, khususnya pemerintahan Pak Jokowi dan segala aparatur pemerintahnya, boleh dengan sigap, siaga untuk mempertahankan Nusantara ini, mempertahankan Indonesia ini Tuhan. Agar kami boleh memuliakan Tuhan juga di negeri yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, khususnya kami yang terhisap di dalam Sinode Gereja Kristus. Kami mengucap syukur untuk keberagaman kami di dalam sinode dan bagaimana Tuhan memimpin setiap gereja-gereja lokal yang ada di dalam sinode ini satu demi satu dengan segala keunikannya. Biarlah Tuhan juga menolong kami agar kami tetap menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan. Berkati setiap rohaniwan yang melayani di tengah kesulitan-kesulitan yang sering kali dihadapi di dalam ladang pelayanannya. Mungkin ada yang burnout, mungkin ada yang punya pergumulan-pergumulan kesehatan, dan lain-lain. Biarlah Tuhan tetap menyertai hamba-hamba-Mu ini. Mereka adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang meresponi setiap panggilan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terus menyertai mereka di dalam setiap pelayanannya. Kami juga berdoa untuk setiap penatua yang terpilih, khususnya di dalam periode ini. Biarlah sebagai rekan sekerja Allah, para penatua juga boleh terus dipimpin oleh hikmat Tuhan. Semakin bertumbuh, semakin juga memancarkan kasih Tuhan dan melayani untuk jemaat-jemaat-Mu. Dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di lingkungan Sinode Gereja Kristus. Kami rindu jemaat-jemaat Sinode Gereja Kristus menjadi jemaat-jemaat yang penuh sukacita, yang terus berpengharapan di hadapan Tuhan, yang terus bertumbuh, yang terus mengasihi Tuhan dan sesama. Karena itu Tuhan tolong untuk setiap program-program yang dilakukan oleh gereja-gereja lokal. Khususnya untuk Gereja Kristus Tapang, kami juga teringat untuk beberapa jemaat kami yang sedang mengalami lemah tubuh. Kami teringat untuk nama-nama seperti Pak Ishak, Ibu Liana Gunawan, Ibu Wati, Ibu Susan, istri Pak Tato, Ibu Grace Ong, ada Ibu Lis, ada Penatua Simon Lazuardi, dengan segala pergumulan kesehatan mereka. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan di saat-saat mereka sedang lemah ini. Tuhan berikan pimpinan agar di dalam setiap momen-momen yang tidak mudah ini mereka terus boleh disegarkan oleh Tuhan. Treatment-treatment yang dilakukan
usaha-usaha yang dilakukan. Biarlah Tuhan yang tetap berkati. Kami juga berdoa untuk nama-nama yang mungkin tidak kami sebutkan saat ini, baik di Gereja Kristus Tapang maupun di lingkungan Gereja Kristus lainnya. Biarlah segala beban pergumulan yang mereka hadapi, mereka tidak sendirian. Mereka tetap menghadapinya bersama dengan Tuhan yang adalah penjaga dan pelindung mereka. Tuhan sertai. Kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami pada hari ini di dalam lingkup Sinode Gereja Kristus. Biarlah ini semua semakin menguatkan kami, semakin menumbuhkan kami mencintai Tuhan, mencintai gereja Tuhan, dan akhirnya kami menjadi alat-alat Tuhan di negara ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Mazmur 121 diakhiri dengan satu ungkapan yang indah sekali ya. Dan di sini Tuhan yang akan menjaga nyawa kita ya. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan ini merupakan satu janji. Tapi di dalamnya juga ada berkatnya. Ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Oleh karena itu, biarlah lewat Mazmur ini, lewat janji-janji Tuhan, lewat berkat yang disediakan buat kita, biarlah itu membuat tenang hati kita, membuat kita teduh menghadapi kehidupan ke depan yang belum mudah ini ya, lewat demi pandemi yang kalau kita dengar kabarnya akan semakin ada potensi gelombang kedua. Tapi biarlah kita tenang karena kita mempunyai penjaga dan kita bisa bernaung di dalam naungan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini sebagai satu ungkapan iman kita. Ada 3 ayat, nanti kita nyanyi sendiri-sendiri di tempat kita masing-masing. Saya putarkan musiknya. Setelah pujian ini berakhir, saya minta dengan kasih Pendeta Setiawan akan doa penutup. Mungkin boleh mendoakan beberapa pokok doa misi sebelum mengakhirinya dengan berkat yang daripada Tuhan. Kita boleh membuka suara di tempat kita masing-masing, nyanyikan pujian ini.
Silakan, Pendeta Setiawan. Baik, apakah kedengaran? Silakan. Ya. Tuhan, terima kasih Engkau hadir dalam musim kehidupan kami sebelum pandemi maupun di masa-masa sukar seperti ini. Kami bersyukur untuk janji-Mu. Kami bersyukur terlebih daripada itu karya Tuhan yang sangat luar biasa boleh menyertai kami. Bahkan firman Tuhan berkata, sebelum dunia dijadikan, kami telah dipilih menjadi anak-anak-Mu. Biarlah semua pengetahuan ini bukan untuk kami membusungkan dada dalam hidup ini, tapi kami merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat. Bahkan boleh menjadi berkat di dalam dunia yang sementara ini. Kami sadar hanya titipan semua yang ada pada kami, dan semuanya kami rindu pada suatu saat boleh menjadi kemuliaan Tuhan yang lebih indah, sampai Tuhan menyebut kami kekasih-kekasih-Mu. Di akhir doa kami naikkan doa syafaat kami. Terima kasih untuk Sinode Gereja Kristus. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang boleh hadir berkumpul di tempat ini. Kami berdoa untuk keluarga besar Sinode Gereja Kristus yang sedang mengalami masalah demi masalah. Apakah itu masalah bisnisnya, atau di PHK, masalah rumah tangga, pendidikan anak, keuangan, ekonomi, hubungan rumah tangga, hubungan di kantor, dan 1001 macam lainnya. Ya Tuhan, Gembala Agung yang baik. Ya Tuhan, penjaga dan yang menaungi hidup kami. Kami berdoa bersama-sama melalui tempat kami masing-masing. Berkati, tolong, topang dan bela jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesusahan demi kesusahan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, dia boleh melihat secerca harapan, dan dia mengimani bahwa Tuhan adalah penjaga dan yang menaungi hidup kami sampai saat ini. Kami juga berdoa bukan hanya lingkungan Sinode Gereja Kristus, tetapi ULB yang kami topang dan kami dukung di dalam doa maupun untuk support kehidupannya. Pak Titus Dima yang mempunyai Esperansa, rumah pengharapan, mendidik anak-anak di Afrika, di Gini-Bisau, untuk sungguh menjadi orang-orang yang beriman, bahkan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang ada. Tuhan memberkati kesehatannya. Obatnya sudah habis, dia rindu pulang ke Indonesia, tetapi lockdown dan juga belum tiba. Sampai sekarang dia di Indonesia. Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Biarlah sungguh Tuhan mempelihara, walaupun obat tidak ada, tetapi melalui obat-obat tradisional Tuhan memberkati ULB kami ini. Supaya Pak Titus Dima tetap kuat di dalam Tuhan. Pak Rocky, Manu Putih dan keluarga yang ada di Timur Leste. Berkati, beri hikmat akal budi. Kebanyakan para misionaris kami adalah menolong dan juga membimbing anak-anak untuk mempunyai masa depan, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pelita bagi dunia ini. Terima kasih untuk Bapak Pit Henkesa dan Ibu Sonti Hutasoit yang ada di Kirgistan, membuka panti asuhan yang tadinya bergumul, sudah pernah dipenjara, dan juga berbagai pergumulan. Sampai ada yang menyelidiki dari negara itu. Tetapi puji Tuhan, kasih Tuhan besar. Banyak orang yang datang bertobat, melihat tangan kasih Tuhan. Ada banyak orang yang dibuang di sampah, anak-anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu, ditampung, ditolong sama orang-orang hamba Tuhan dari Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakailah mereka untuk menjamah anak-anak, supaya anak-anak ada yang menjadi hamba Tuhan untuk bangsa dan dunia ini. Kami juga berdoa untuk jemaat kami, Ibu Finalinan, yang juga ada di Afrika. Berkati Tuhan. Apapun yang dibuatnya Tuhan buat berhasil. Walaupun dia wanita single, tetapi sungguh dia mengandalkan Tuhan. Tuhan penjaga, Tuhan penaung di bungkus rapat dengan kuasa dan kudus. Apapun yang dibuatnya, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih untuk Yuli,
yang sudah membuat skripsi dan lulus. Dan kami baru kabar 1-2 hari ini. Lagi dia mendapat beasiswa dari Jepang. Dan untuk melanjutkan pendidikan yang ada. Dia berhikmat akal budi. Apakah dia pulang ke Indonesia dulu? Kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan ini. Yang tidak memikirkan diri sendiri tetapi taat akan panggilan Tuhan. Berkatilah Tuhan. Kami juga berdoa untuk Papua. Terima kasih untuk alumni-alumni kami membuat rumah misi di Kiwi, di Kepulauan Bintang, dan juga di pelosok-pelosok Papua. Terima kasih untuk Pak John Tablo dan teman-teman yang hamba tidak bisa sebutkan satu persatu. Tetapi Tuhan sudah pakai dia membangun rumah misi, membuat bimbel, dan juga memuridkan anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Supaya bukan hanya iman, tetapi pendidikan, kecerdasan, bersama-sama secara seimbang untuk menjadi putra-putra Papua yang mengasihi Tuhan, yang menjaga tempatnya dan juga lokasinya masing-masing. Berkati para alumni kami yang ada di pelosok-pelosok Papua, yang ada di hutan rimba, yang ada di pedalaman. Tuhan, terima kasih untuk karya Tuhan yang besar bagi Gereja Kristus. Dan kami mendukung semua hamba-hamba Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri doa kami 10 malam dan hari besok. Kami mau merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus yang ada dalam hati kami menjadi teman hidup yang sejati bahkan yang kekal di dalam rumah tangga. Tuhan dan Roh Kudus-Mu mengetahui setiap tetesan air mata, setiap pergumulan rumah tangga yang ada di tempat ini. Berkatilah Tuhan, supaya kami bukan hanya ada kegiatan berdoa, tetapi hidup kami menjadi doa, dan setiap tetesan air mata, dan setiap jeritan dalam setiap rumah tangga, Tuhan akan menjawab menurut kekayaan kasih karunia Tuhan. Hidup kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami saja, tetapi karya Tuhan yang besar, yang sudah menyelamatkan kami, yang menjadi andalan dalam kehidupan kami. Di akhir persetujuan doa kita, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah setiap orang yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Silakan bersatu dulu sejenak. Persoalan doa kita selesai, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk Bapak Swandoyo. Ada Pak Wayan mungkin mau. Baik. Silakan Pak Wayan atau dari komisi. Dari komisi misi PI jika iya, ada. Sinode, iya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir baik di Gereja Kristus Ketapang maupun di ruangan Zoom pada malam hari ini. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepada Gereja Kristus Gading Serpong, kepada Gereja Kristus Petamburan, kepada Gereja Kristus Purwakarta, kepada Gereja Kristus Bojong Indah, kepada Gereja Kristus Ketapang Pos
Kelapa Gading, kepada Gereja Kristus Pamulang, kepada Gereja Kristus Kebayoran Lama, kepada Gereja Kristus Teluk Naga, dan secara khusus pada malam hari ini, di malam doa, pada malam hari ini Gereja Kristus Ketapang menjadi tuan rumah. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati jemaat Gereja Kristus Ketapang. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan Gereja Kristus Ketapang. Tuhan memberkati penatua majelis yang ada di Gereja Kristus Ketapang. Kami sungguh berterima kasih khususnya kepada Bapak Ibu yang selalu hadir di dalam ibadah malam doa ini dari sejak tanggal 13 sampai dengan tanggal 22 ini. Sekali lagi terima kasih, inilah kebersamaan kita. Kiranya Tuhan memberkatinya. Kami dari Sinode Gereja Kristus Bidang Misi dan PI mengajak kembali Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan untuk bergabung merayakan bulan misi kita pada tanggal 31 Mei. Kita akan bisa menikmati kebersamaan kita. Kiranya kita menyiapkan diri, boleh hadir dan menikmati berkat Tuhan. Jadi sekali lagi, kiranya kebersamaan kita tidak berhenti sampai di sini, tetapi kita melalui dan di dalam kebersamaan kita di tempat kita masing-masing, kita terus bersatu hati, saling mendukung di dalam doa kita bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita dan terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Pak Wayan. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mau mengingatkan warta sedikit ya, yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Wayan, bahwa tanggal 31 ada